Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Pak Supardi dalam Speak Up Radar Majalengka. Mendengar, didengar, karena diam bukan solusi. Tema kali ini adalah menyambut panggilan suci yang wajib ditunaikan. Nah, untuk membedah persoalan ini, alhamdulillah kami kehadiran tamu spesial kami yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka yaitu Bapak Haji Abu Mansur SAG MPD. Selamat siang Pak. Siang. Berbicara tentang haji, jamaah haji yang mendaftar di Kabupaten Majalengka setahu saya baru ada sekitar 21 ribuan Pak. Padahal jumlah penduduk Kabupaten Majalengka ini mencapai 1,3 juta jiwa. Jadi seandainya kalau dianggap rata-rata 50% warga yang mampu, maka hanya baru sekitar 0,3% saja yang sudah menunaikan kewajiban tersebut. Nah, terkait itu, tahun 2026 ini kuota jamaah haji asal Majalengka turun menjadi 735 orang. Apa faktor utama yang menyebabkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak? Bisa dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Pertama saya sampaikan terima kasih pada Radar Majalengka yang telah mengundang untuk bisa speak up di sini podcast. Yang kedua, memperkenalkan dulu untuk Kementerian Haji Majalengka itu baru berumur Desember, Januari, Februari, belum 3 bulan. Oh, Belum 3 bulan sejak saya dilantik. baru seumur jagung lah. Baru seumur jagung. Canayaan jagung ya. Kemudian yang baru dilantik baru saya kepala kementerian. Saya belum punya kasubag, belum punya kasih. Jadi Majalengka itu klasifikasinya tipe B. Tipe B nanti ada kepala, ada kasubag, ada kasih pelayanan. Kalau Cirebon dan Indramayu misalnya itu tipe A. Kasihnya tambah 1, kepala seksi ekosistem. Apa yang membedakan antara Cirebon dengan Majalengka, Pak? Jumlah pendaftar. Oh, Jumlah pendaftar dengan rasio penduduk. Kemudian pelayanan sampai saat ini ya dengan jumlah personil segini kita masih direpotkan sesungguhnya. Tapi alhamdulillah dengan timeline Kementerian Haji yang sekarang kita sudah menuntaskan untuk dokumen haji tahun 2026. Jadi hari ini kami sudah dalam tanda kutip tinggal mereview karena tanggal 8 Februari kemarin terakhir adalah pengajuan visa. Terkait dengan pendaftaran 21.000 Kabupaten Majalengka ini sangat rendah. Harusnya itu umat Islam ya berpatokan kepada rukun Islam. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita hari ini sedang berpuasa di tahap keempat. Dan semuanya menyatakan wajib. Kenapa pada haji itu masih kecil pemahaman tentang wajibnya haji? Nanti kita bahas tentang mampunya. Kemudian terkait dengan kuota, sesungguhnya bukan menurun, tetapi penyesuaian. Jadi perbedaannya adalah dulu, tahun yang lalu kuota itu berdasarkan jumlah waiting list. Waiting list kabupaten kota. Katakanlah Majalengka kalau daftar hari ini berhitungan dulu itu adalah 20 tahun menunggu. Kalau Sumedang itu 16 tahun menunggu. Kenapa? Karena 1 per mil, kuotanya 1 per mil. Majalengka 1,3 juta, penduduk muslimnya 1,2, ya sekitar 1,1.100.000 atau 1.200.000. 1.200 atau 1.100. Tahun ini kembali ke kuota nasional. Kenapa? Karena memperhitungkan waiting list se-Indonesia. Se-Indonesia jumlah waiting list itu 5,4 juta. oh banyak sekali ya. Per tahun kuotanya hanya 221.000. Itu pun dengan haji khusus. Jadi kalau diambil haji khusus rata-rata 200.000 lah. 200.000 per tahun. Sehingga 5,4 juta dibagi 200.000
rata se-Indonesia antrian terlama itu 27 tahun. Nah, sekarang tidak lagi berbeda. Kalau di Majalengka daftar hari ini antrinya 27 tahun. Di Sumedang sama 27 tahun. Di Sulawesi juga sama. Kalau dulu dengan format 1 per mil, Majalengka 20 tahun, di Sulawesi 47 tahun. Bedanya 2 kali lipat lebih. Itu jadi bukan nurun. Kalau tahun ini Majalengka yang masuk kuota di 2026 sebanyak 735 orang. Itu bukan kuota kabupaten, tetapi kuota provinsi sejumlah 29.000. Majalengka yang masuknya berapa? Nah, ternyata masuknya Majalengka adalah 735. Jadi bukan kuota kabupaten. Sama seperti dulu, kecamatan di Majalengka gak punya kuota. Yang punya kuota adalah kabupaten. Kecamatan itu ya siapa aja yang masuk. Nah Pak, berbicara tentang tadi kuota provinsi, artinya disebutkan bahwa kuota haji ini tidak lagi berbasis kabupaten dan kota, melainkan provinsi. Nah, secara keseluruhan bisa dijelaskan Pak bagaimana mekanisme pembagian kuota di tingkat provinsi sendiri? Sederhana sebetulnya, jadi tinggal merujuk pendaftaran aja. Tahun ini yang daftar di 2014 sampai bulan Mei itu adalah kuota reguler. Jadi dia kuota asal. Kalau dari mulai Mei, Juni, Juli, Agustus dan berikutnya itu adalah kuota cadangan. Cadangan, kalau memang kuota reguler terpenuhi tidak masuk. Kalau di reguler sampai 2014 bulan Mei itu masih banyak kuota, ya berarti yang cadangan masuk. Maka Majalengka dari kuota reguler itu sebetulnya hanya 566 yang masuk kuota reguler. Sisanya adalah yang cadangan. Jadi sederhananya sekarang itu dimanapun dia daftar atau yang berangkat sekarang itu adalah mereka yang daftar 2014 itu aja. Standarnya begitu. Jadi ngitungnya bukan pembagian, bukan apa. Di 2014 daftar bulan Mei dia masuk reguler. Pak, dengan sistem kuota provinsi sejauh mana nih daerah seperti Kabupaten Majalengka dapat memperjuangkan tambahan jumlah jamaah? Bisa nggak itu sepertinya? Nggak bisa, nggak ada perjuangan. Perjuangannya adalah kalau dibilang balapan juga enggak, karena memang sudah spek apa namanya porsi. Jadi artinya kuotanya sudah ditetapkan segitu ya porsinya oleh provinsi. Porsi Jawa Barat sudah 29.000, kabupaten kota ya bisa bermusabakoh, fastabiqul khairat silakan. Tapi nanti pun akan terambil sesuai porsi. Kalau Jawa Barat melebihi porsi 29.000, ya walaupun kita lebih dulu, ya tetap nanti akan kehilangan. Hanya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, apa salahnya kalau memang punya kekuatan, baik secara keterangan istiqtoah sudah ada, uang sudah siap, ya udah aja. Urusan nanti tidak perlu menunggu-nunggu lah. Berangkat atau tidak, ikuti prosedur. Ternyata alhamdulillah semua yang dari Majalengka cadangan masuk semua. Masuk ya. Pak, dengan adanya penurunan sekitar 350 jamaah, tentu berdampak nih pada daftar tunggu atau waiting list tadi ya. Bagaimana waiting list di jamaah di Majalengka saat ini? Yang daftar tunggunya masih kira-kira berapa, Pak? Berarti yang 21.000 itu ya kalau hitungan matematika ya dibagi 27 tahun. Per tahun sekitar 800. Gitu. Daftar tunggunya waiting list-nya. Yang lolos ya, Pak? Yang bisa lolos berangkat. Jadi Sumedang misalnya, biasanya 800. Sekarang kan hanya 80-an. Karena yang 2014 itu kan sudah berangkat 2 tahun yang lalu. Majalengka hari ini kita bangga misalnya ada yang cadangan sekitar 170-an yang cadangan masuk reguler. Tetapi sesungguhnya yang 170 itu adalah yang akan kuota tahun depan. Jadi kalau misalnya yang masuk di ring nomor porsi tahun depan Majalengka di angka 900-an sudah terambil 170.
Gitu. Pak, tadi kan berbicara yang berangkat sekarang ini kan yang 2014 pada dasarnya, Ya. yang daftar 2014. Ya. Artinya kalau yang daftar di 2017 berarti tinggal menghitung 3 tahun atau tidak seperti itu matematikanya? Tidak, karena per harinya beda, Oh. per bulannya beda. Ini perlu diluruskan, nanti takutnya ada kesalahan persepsi di masyarakat. Wah, saya daftar 2017 nih, berarti Ya. kalau yang nanti 2014 3 tahun lagi dong, seperti itu. Bisa, ya, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu karena 1 tahun pendaftaran bisa jadi 2 tahun keberangkatan. Saya misalnya daftar pertama 2005 berangkat. 2015 Januari udah daftar lagi dengan keluarga 6 orang. Bulan Januari. Saya sendiri sebagai kepala Kementerian Haji nggak menghitung yang 2015 itu masuk. Makanya paling karena bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 8 bulan. Kalau rata-rata 100 per bulan, atau ada yang 50 kemudian 200, tergantung masa kan. Ya, saya mungkin masuknya di cadangan. Gitu. 2015 itu cadangan, 2027. Karena setiap tahunnya jumlah pendaftar itu tidak hanya 700 atau 800 orang, bisa lebih. Sehingga masih ada sisa-sisa yang tidak terangkut itu ya Pak? Ada masa-masa orang senang daftar ketika ada jemaah haji berangkat, tergugah niatnya sehingga pada daftar gitu. Ada masa ketika dulu bandara Kertajati mau dibangun, sawah banyak yang dilelang, orang pada daftar gitu. Dulu di daerah tertentu ada ya misalnya kerajinan kayak rawa misalnya itu satu desa 25 orang sewaktu gitu. Jadi tergantung. Ya, artinya mungkin masyarakat bisa lebih paham lah, bisa lebih mengerti bahwa tadi betul tahun ini adalah pemberangkatan tahun 2014, tapi bukan memastikan yang 2017 dihitung 3 tahun dari 2014 ya, karena banyak sekali perhitungannya. Nah ini Pak, yang paling menarik adalah terkait dengan jamaah lansia nih. Seperti kita ketahui dengan estimasi daftar tunggu atau waiting list yang panjang, akhirnya kan banyak jamaah yang lansia juga. Ini bagaimana prosedur pengajuan pendampingan bagi keluarga yang ingin mendampingi, atau bagaimana termasuk pelayanan bagi lansia sendiri, seperti apa Pak? Di undang-undang lansia itu di usia 65 tahun ke atas. Itu namanya lansia kriterianya. Nanti lansia itu pertama ada prioritas lansia keberangkatan. Dia tidak memperhitungkan kuota tahun berjalan. Selama dia sudah 5 tahun, kemudian masuk kuota lansia, dia bisa berangkat. Hanya itu tidak dalam pengajuan. Gini, 2026 Majalengka itu dapat kuota 33 yang lansianya. Data 33 orang itu datanya sudah data di pusat. Dari mulai usia yang 90, 89 misalnya sampai usia berapa gitu. Itu sudah tertera. Jadi kita tidak bisa mengajukan untuk prioritas lansia. Hanya kalau urusan pendampingan bukan tentang lansia sebetulnya, tetapi tentang istitoah. Ya, istitoah. Istitoah itu lansia atau bukan, ya bisa jadi ya lansia tetapi mampu. Bukan lansia tetapi tidak mampu. Kan namanya penyakit. Sehingga di istitoah itu ada istitoah mandiri, ada istitoah pendampingan obat, ada istitoah pendampingan orang. Kalau memang ada pendampingan istitoah orang, maka bisa mengajukan, syaratnya adalah satu, yang menjadi pendamping adalah ahli waris. Tidak bisa yang lain. Mantu tidak bisa. Harus ahli waris. Istri, suami, anak, orang tua. Kemudian yang kedua, yang pendamping itu sudah mendaftar minimal 5 tahun. Jadi tidak bisa orang tuanya hari ini terdaftar, masuk, anaknya sekarang mendadak daftar atau setahun yang lalu, nggak bisa. Nggak bisa, harus 5 tahun dulu ya? 5 tahun minimal. Jadi ada aturannya nih, masyarakat juga harus paham. Jadi tidak serta-merta langsung 1 tahun atau 2 tahun, tapi ada batasnya itu 5 tahun. 5 tahun. Saat ini jumlah pasti jamaah lansia masih dalam proses pendataan Pak. Seberapa besar porsi jamaah lansia? Saya belum menghitung ya, lupa. Rata-rata itu kalau rata-rata mungkin di antara 10%.
Dari 730 tadi ya? Ya, tapi saya nggak tahu sih, belum dihitung. Berkisar lah mungkin ya. Kalau ngitungnya saya gini, saya berangkat haji lagi sebagai petugas 2023. 2023 itu adalah sisa 2022. Jadi 2020 itu tidak pemberangkatan karena COVID, Iya, iya, iya. 2021 juga nol karena COVID, 2022 itu hanya 50%. 50% pun yang di bawah 65 tahun. Jadi yang 65 tahun ke atas, walaupun masuk kuota di 2022 tidak bisa. Nah, sisa itu adalah masuk di 2023. Setahu saya, 2023 yang lansia itu karena ditambah dengan 2002 sampai 30%. Karena tadi ada tertahan pas Karena COVID tertahan. tadi ya. Sekarang kayaknya sih nggak sampai 30%. Mungkin paling 10 atau 15%. Iya ya. Terus dengan adanya keberangkatan kan gini, pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai melakukan revolusi tentang penerbangan, Pak. Dari mulai pembangunan Bandara BIJB dengan pembuatan fasilitas, salah satunya Islamic Center dan lain-lain. Nah, dengan adanya keberangkatan melalui Bandara BIJB Kertajati ini, apakah ada perubahan pelayanan atau kesiapan logistik bagi jamaah asal Majalengka? Karena kan lebih dekat, Pak, berbeda dengan dulu harus ke Jakarta seperti itu. Nggak ada sih, kalau secara logistik nggak ada. Hanya mungkin pikiran orang aja. Di Majalengka ke Indramayu, Majalengka, Dei, sana gitu kan. Iya, iya. Itu aja, nggak ada kendala apa-apa. Gitu. Terus ada usul gini, Pak, ini ada pertanyaan gini. Kan semua jamaah haji sebelum berangkat itu harus stay di Wisma dulu asrama haji. Nah, persoalannya kan asrama hajinya di Indramayu. Kemarin Pak Gubernur juga sempat menyinggung perlu atuh di Majalengka juga dibikin. Nah, ini gimana, Pak, menurut Bapak? Asrama haji itu kan bukan hanya sekedar tidur. Di situ bukan hanya sekedar istirahat. Begitu masuk, periksa dokumen, periksa kesehatan, kelengkapan dan lain-lain, termasuk pengecekan barang-barang dengan pihak imigrasi dan juga bandara, ya terjadi di situ. Jadi bukan hanya sekedar bangunan. Jadi, kalau wacana Majalengka mau ada lagi, kayaknya kan asrama haji ada kepala UPT gitu kan, pemerintah, masa ada 2 nanti gitu. Barangkali cabang? Ya sampai hari, kalau menurut saya belum cukup. Belum cukup. Artinya masih cukup dengan di Indramayu? Masih lebih cukup di Indramayu. Seperti itu ya. Baik, mungkin memang ada beberapa pendapat yang berharap memang tetap di Majalengka dibangun juga. Artinya untuk mengakomodir wilayah Cirebon, mungkin Garut, Tasik, itu kan Majalengka sendiri. Nanti untuk wilayah yang sebelah sana barat bisa di Indramayu. Tapi mudah-mudahan pemerintah lebih cerdas lah untuk mensiasati persoalan ini. Selanjutnya, Pak, barangkali ada pesan dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka kepada masyarakat yang belum mendapatkan kuota pada 2026 dan bagi masyarakat Muslim yang belum mendaftarkan haji. Yang pertama, harus punya komitmen bahwa sekarang itu daftar haji adalah melaksanakan perintah. Perintah haji bukan berangkat haji, tetapi melaksanakan ikhtiar. Sehingga harusnya orang yang sudah daftar haji, dia sudah merasa lega bahwa dia sudah melaksanakan perintah Allah. Kadang saya juga heran ya, orang sudah daftar kok pengen segera haji gitu, pengen segera berangkat haji. Ya kalau belum waktunya sholat asar, ngapain mau sholat asar? Walaupun kita sudah mandi, walaupun kita sudah berpakaian rapi, ya tunggu aja dulu waktunya gitu. Karena kalau kita sudah siap, berarti sudah melaksanakan perintah. Itu satu. Yang kedua, tentang antrian. Jadi kalau yang belum daftar, daftar aja. 27 tahun itu normalnya. Di perjalanan itu, per tahun rata-rata 400 orang yang pembatalan. Alhamdulillah sekarang mulai menurun sih. 2023 itu 523, 2024 itu 400-an, 2025 alhamdulillah 350-an, turun gratis. Karena saya sering menyampaikan bahwa pembatalan haji, saya pernah sampaikan saya masukkan di Bahsul Masail para ulama di Mansur Huda, hukumnya boleh
membatalkan porsi haji. Orang yang sudah daftar boleh membatalkan, tetapi tetap dia wajib daftar lagi. Ya rugi dong. Ya, itu dia. Artinya secara hukum boleh, tetapi tidak menghalangi dia wajib haji. Sehingga ya alhamdulillah diberikan pemahaman, akhirnya mulai nurun. Jumlah pembatal itu dipastikan akan berefek kepada lebih cepatnya daftar tunggu. Jadi kalau hari ini misalnya sampai 27 tahun, enggak. Saya memperhitungkan paling lama 17 tahun. Karena tadi yang batal-batal juga banyak. Kemudian juga mungkin di Arab Saudi juga perkembang yang sangat luar biasa. Misalnya kalau tahun rata-rata kuota haji sedunia misalnya 2 juta, mungkin tahun depan dengan fasilitas yang dibuat Arab Saudi bisa 5 juta gitu. Jadi untuk perhitungannya tidak ke situlah ya. Daftar aja dulu, masa tunggu saya kira akan ada banyak yang menyesuaikan. Termasuk hari ini juga banyak yang 60 tahun daftar, bahkan 70 tahun karena mungkin beliau sudah memperhitungkan mudah-mudahan masuk di prioritas lansia misalnya gitu. Jadi daftar aja, nggak ada masalah gitu. Bahkan kalau saya sering menyampaikan, orang yang sudah daftar kemudian dia tidak berangkat karena wafat, sakit atau hal lainnya, bisa jadi dia lebih mabrur dibandingkan yang berangkat. Dibanding orang yang berangkat. Investasi uang 25 juta dengan daftar haji, jangan memperhitungkan berangkat tidak. Itu adalah melaksanakan perintah. Kalau sudah itu yang menjadi standar, maka enjoy sesungguhnya. Gitu. Bahkan mungkin orang mending tong berangkat. Tapi ketika orang, saya ceritakan, ketika orang rindu ke Baitullah, ke Madinah, ya umroh. Tapi ini yang harus menjadi kata kunci. Jangan ada kata umroh saja. Tetapi saya umroh dulu. Kita punya uang nih 30 juta. Tanya ke saya, Pak Haji, mending daftar, mending umroh? Saya pasti jawab harus daftar. Mending daftar. Tapi gimana saya pengen umroh? Ya silahkan. Umroh dulu. Umroh dulu. Suatu saat ke depan akan daftar haji. Jadi sudah ada niat ya untuk. Jangan sampai bilang, udahlah daftar umroh aja lah sama saja. Ya beda. Kalau orang bilang umroh saja, cakra itu. Tapi kalau orang umroh dulu, checklist. Kita nih udah jam 3, misalnya jam 3 lebih 15 waktu asar. Kan kita wajib sholat. Ya. Sementara kita ada pekerjaan. Ya bilang aja dalam hati, saya kerja dulu, sholat nanti jam 4. Niat aja sholat sampai 4:30, ya gak apa-apa. Tapi kalau bilang, nah boro-boro sholat liweh gitu, itu sudah melanggar perintah. Maka, kalau terus berpikir tentang berangkat, tentang kuota, tentang waiting list, nah itu saya kira harus diperbaharui ya. Jadi, yang sekarang itu kewajibannya adalah bukan berangkat, tetapi adalah menyiapkan diri, memenuhi panggilan. Labbaik, Allahumma labbaik. Dan ini yang sering salah kaprah. Saya tanya kemarin yang daftar jamaah haji, yang ketika manasik. Bapak Ibu daftar tahun berapa? 2014 Pak. 2014 itu Bapak Ibu usia berapa tahun? Ya ada yang 30, ada yang 40. Pak, Bapak dosa. Kenapa dosa? Kewajiban haji itu sejak balik. Sejak usia 13 tahun itu sudah ada panggilan haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu dari mulai balik semuanya. Jadi kalau usia panggilan haji 13 tahun, daftar 40 tahun, geus dosa seberat tahun tak ninggalkeun. Jadi seru ajeng adan lohor jam 12 leuwih 4, ayo sholatna jam 3 leuwih saparapat. Ya jadi malu nih. Karena jujur aja Pak, saya juga daftarnya di 2015 mungkin baru daftar. Ya. Tapi kan persoalannya kan bukan itu, persoalan kemampuan Pak, kemampuan finansial kan. Niat dari awal mungkin pasti setiap muslim saya yakin lah
merindukan tuh yang namanya ibadah haji dan umrah itu. Tapi kan kembali lagi kemampuan finansial, Pak, itu gimana tuh? Finansial yang wajib pertama ditunaikan haji. Bukan rumah, bukan mobil, bukan motor, bukan tanah. Saya bangun rumah dulu, saya beli mobil dulu, saya beli motor dulu. Tapi saya sudah menyatakan siap haji. Saya 2005 yang pertama, di usia 35 tahun. Saya sudah terlewat berarti hampir 15 tahun kan, dari 13 tahun pertama kewajiban. Tapi saya sudah niat. Maka ketika ada niat bismillah, mobil saya jual, motor saya jual, sehingga saya berangkat dengan istri. Termasuk ibu saya ajak. Saya hanya ingin mengajak bahwa jangan berleha-leha lah orang yang punya mobil, belum daftar haji. Jangan merasa nyaman orang punya rumah. Rumah itu wajibnya segede apa sih? Rumah itu hanya wajibnya untuk menutupi binatang buas, panas dingin, kemudian bencana. Hanya itu, mungkin 3 kali 3 meter dengan ruti lahu itu sudah cukup, lebih dari cukup. Kenapa sekarang rumahnya sampai 200 juta, 300 juta, sementara daftar haji belum? Istighfar lah. Bismillah. Jadi pemirsa, Speak Up Radar Majalengka banyak sekali yang ingin saya kupas sebenarnya, cuman waktu juga yang harus memisahkan kita. Namun ada beberapa yang bisa di-underline, Pak, tadi. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji adalah bukan berangkatnya, tapi mempersiapkan diri untuk bisa berhaji. Artinya kita tidak usah berpikir kapan kita berangkat, tapi siapkan. Yang kedua, kewajiban berhaji ternyata bukan ketika kita mampu, kalau kita tadi kupas, tapi ketika semenjak kita balik. Artinya ketika kita sejak balik, disitulah sudah muncul kewajiban. Dan saya mengetuk hati mungkin pada pemirsa yang memiliki kecukupan harta, Pak, kelapangan harta, yang masih belum mendaftar, segera mendaftarkan haji di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka. Apalagi sekarang kantornya sudah baru ya, Pak? Kantor baru, tapi itu mudah-mudahan, ya nggak tahu sih, di lahan Kementerian Agama. Mudah-mudahan. Hanya yang jelas, daftar sekarang lebih mudah aja dulu. Daftarnya hanya KTP, KK, akte, datang ke bank, bikin tabungan, setelah itu datang ke Kementerian Haji. Selesai. Dulu itu kan puskesmas, ya, domisili, kelakuan baik, dan lain sebagainya banyak. Sekarang enggak, hanya KTP, KK, akte, selesai. Baik. Terakhir, Pak, mungkin closing statement dari Bapak seperti apa untuk masyarakat? Saya lebih cenderung baca ayat Quran ini di wakaf yang tidak biasanya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib karena Allah bagi manusia untuk melaksanakan haji. Wakafnya di situ. Kalau di Manisatwa Ilaisabi, orang nanti merasa dirinya tidak mampu. Kalau bupati sekarang BAT dikasih label, yang haji juga harusnya dikasih label. Ya Allah. Ya, gitu aja. Ya, baik, terima kasih. Beliau adalah sahabat sekaligus guru saya. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa digali. Saya berharap mudah-mudahan di Kabupaten Majalengka kuota haji terus bertambah, Pak. Yang daftar semakin banyak. Amin. Dan Majalengka semakin berkah. Amin. Speak Up Radar Majalengka, mendengar, didengar, karena diam bukan solusi. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.